Meanwhile, archaeologists have discovered the world's oldest known animal cave painting in Indonesia. A panel showing wild pigs believed to have been made some 45,500 years ago was found in a cave in a remote valley on the island of Sulawesi. The Indonesian and Australian archaeologist has discovered a series of cave paintings on the island of Sulawesi. The paintings are nearly 40,000 years old, making them the oldest confirmed cave. Tim arkeolog dan peneliti Badan Arkeologi Sulawesi Selatan menemukan sebuah kerangka manusia dan lukisan cap tangan purba. Para ahli pun terus berupaya untuk menelusuri penemuan purba ini untuk mengungkap asal-muasal sejarah penduduk asli Nusantara. Geger lagi, Indonesia punya karya seni tertua di dunia. Sebuah penemuan luar biasa mengguncang dunia sejarah dan mengubah pandangan kita tentang peradaban di tanah Nusantara. Jauh di kedalaman gua-gua terpencil di timur Indonesia, para peneliti telah menemukan lukisan-lukisan tertua di dunia yang berusia puluhan ribu tahun. Lukisan-lukisan ini tidak hanya mengejutkan karena usianya yang luar biasa tua, tetapi juga karena menunjukkan tingkat kecerdasan dan seni yang luar biasa dari nenek moyang kita. Namun, siapa yang sebenarnya menciptakan lukisan-lukisan ini? Apa yang ingin mereka sampaikan melalui simbol-simbol yang ada di dalamnya? Dan yang paling menarik, apakah penemuan arkeologis ini bisa menjadi bukti bahwa Nusantara adalah salah satu induk peradaban dunia? Jadi, tetaplah bersama kami untuk melintasi masa dan menemukan makna. Jejak peradaban Nusantara tidak hanya ditemukan di Pulau Jawa maupun Sumatera. Di Maros, Sulawesi Selatan, terdapat sebuah keajaiban tersembunyi yang mengungkapkan jejak peradaban Nusantara. Dikenal dengan landscape cars yang megah, Maros menyimpan salah satu harta karun arkeologi dunia di dalam Gua Kapur, Leang Karampuang. Sebuah penemuan luar biasa di Maros telah mengungkap sejarah seni manusia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tim peneliti yang berasal dari Griffith University Australia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN berhasil mengungkap lukisan gua yang menggambarkan 3 figur menyerupai manusia sedang berinteraksi dengan seekor babi hutan. Para peneliti menggunakan metode analisis mutakhir, yakni ablasi laser U-series, untuk mendapatkan pertanggalan akurat di lapisan atas seni cadas tersebut. Hasilnya mencengangkan. Karya seni purba itu ternyata berusia 51.200 tahun. Ini menjadikannya sebagai lukisan tertua di dunia. Temuannya merupakan temuan yang secara ilmiah dapat diklaim lah menjadi yang tertua di dunia dalam konteks rock art ya, atau gambar cadas begitu. Penemuan lukisan tertua ini memiliki implikasi penting terkait pemahaman asal-usul seni paling awal. 50.000 tahun yang lalu, rupanya manusia di Kepulauan Nusantara sudah bisa bercerita dengan cara menggambar sebuah adegan. Bukan hanya bisa berkomunikasi, manusia bahkan sudah mampu membuat narasi. Hasil yang kami peroleh ini sangat mengejutkan karena belum ada karya seni dari zaman es di Eropa yang usianya mendekati umur lukisan gua Sulawesi ini. Ujar Adi Agus Oktaviana, peneliti Pusat Riset BRIN. Sebelumnya, arkeolog pada umumnya menganggap lukisan gua di Eropa sebagai satu-satunya yang tertua di dunia. Para arkeolog tidak menyangka akan muncul lukisan gua tertua lainnya di luar Eropa, apalagi berasal dari daerah tropis seperti Indonesia. Arkeolog asing seperti Maxim Aubert dari Griffith University mengakui bahwa penemuan lukisan gua di Sulawesi jauh lebih istimewa daripada yang ada di Eropa.
Hasil penelitian yang menggemparkan ini telah dimuat di majalah jurnal ilmiah bergengsi internasional Nature. Nature bahkan menempatkan hasil penelitian ini di halaman muka majalah mereka dan memberi halaman khusus. Selain di Gua Leang Karampuang, ada banyak lukisan cadas figuratif di kawasan Kars, Sulawesi Selatan. Rata-rata berusia 40.000 tahun. Penemuan lukisan purba di Sulawesi Selatan menandakan bahwa manusia yang hidup di Kepulauan Nusantara telah mengenal seni sebagai bentuk ekspresi kebudayaan sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Lukisan yang diperkirakan berumur 51.200 tahun itu mengungkapkan bahwa nenek moyang kita telah mengembangkan unsur seni yang merupakan salah satu pilar kebudayaan dan pembentuk peradaban. Hal ini berarti bahwa peradaban di Kepulauan Nusantara sudah terbentuk jauh sebelum banyak peradaban lain di dunia. Tidak hanya lukisan tertua, sebuah kerangka manusia purba yang ditemukan di Kabupaten Maros kini tengah menjadi perbincangan dunia. Hal itu setelah tim peneliti internasional menemukan DNA Denisofan pada kerangka manusia purba tersebut. Denisofan dianggap sebagai nenek moyang leluhur misterius manusia saat ini. Penelitian terkait penemuan kerangka manusia purba itu mendapat atensi global setelah diterbitkan dalam jurnal akademik paling prestisius, Nature, edisi 25 Agustus 2021. Kerangka berupa tengkorak berjenis kelamin wanita. Kerangka tersebut dinamai BC, yang berarti perempuan dalam bahasa Bugis Makassar. Analisis DNA BC telah mengkonfirmasi bahwa nenek moyang orang Sulawesi berasal dari manusia modern pertama yang memasuki kawasan tengah dan timur Indonesia sekitar 65.000 tahun yang lalu. Mereka adalah nenek moyang orang aborigin Australia dan orang Melanesia. Dengan penemuan kerangka manusia itu, maka telah terkuak misteri yang selama ini menjadi teka-teki para peneliti. Sebelumnya, para peneliti hanya menemukan jejak arkeologis seperti lukisan purba. Akan tetapi, mereka tidak menemukan fosil manusia yang merupakan pendukung peradaban. Penemuan kerangka manusia purba berikut hasil analisis DNA-nya telah melengkapi puzzle yang selama ini hilang. Kerangka yang ditemukan di Liang Paning atau Gua Kelelawar di Malawa, Maros ini dianggap sangat penting dalam pengetahuan soal sejarah dan peradaban awal manusia, karena merupakan kerangka tertua dari ras manusia Denisova yang berada di Kepulauan Nusantara dan Pasifik. Untuk diketahui, manusia Denisova dianggap sebagai leluhur manusia modern saat ini. Mereka sangat cerdas, dapat membuat perkakas yang rumit, serta telah mengenal aspek seni dan keindahan. Hasilnya adalah DNA yang mereka temukan tuh beda dengan yang sudah ada sebelumnya. Makanya dia dianggap sebagai spesies yang baru. Tapi sampai sekarang kita masih belum tahu, masih banyak tahu soal Denisofan. Bentuknya bagaimana, bentuk manusianya bagaimana, karena Denisofan ini hanya ditahu dari DNA-nya. Tapi bentuk manusianya belum jelas. Tingginya gimana, bentuk tengkoraknya gimana, kita belum tahu. Sebelumnya, para peneliti meyakini Denisova hanya hidup di wilayah Siberia dan Asia Timur. Namun, hasil DNA BC di Maros telah mengkonfirmasi bahwa Denisova juga hidup di Kepulauan Nusantara, khususnya Sulawesi. Pulau Sulawesi memang memiliki keunikan tersendiri. Pada zaman es, sebagian besar pulau ini tidak menyatu dengan Sundaland di barat dan tidak juga bergabung dengan benua besar gabungan Australia dan Papua di timur. Sulawesi ternyata merupakan pulau tersendiri sejak awal. Ini menjadikan peradaban yang berkembang di wilayahnya menjadi unik dan menarik. Selain lukisan purba dan manusia Denisofan yang ada di Sulawesi, pulau berbentuk huruf K itu pun sangat kental dengan jejak peradaban megalitik. Di Sulawesi Tengah misalnya, kita dapat menemukan patung-patung megalitik yang mirip dengan apa yang ada di Pulau Paskah. Deretan lembah di Sulawesi Tengah masih menyimpan misteri peradaban yang terus diminati oleh para ahli
dari dalam dan luar negeri. Adapun di Sulawesi Tengah, masyarakat Minahasa Utara masih mempertahankan tradisi penguburan sejak zaman Megalitikum. Mereka menyebutnya dengan waruga. Sulawesi dengan beragam peninggalan sejarahnya menempati posisi penting dalam peradaban Nusantara dan dunia. Sulawesi menjadi saksi bisu dari sejarah panjang peradaban manusia, memberikan wawasan berharga tentang migrasi, perkembangan budaya, dan praktik spiritual yang membentuk identitas peradaban di Nusantara dan dunia. Setiap goresan dan garis pada lukisan purba mengisahkan keleluhuran peradaban Nusantara yang telah ada sejak zaman prasejarah. Keagungan dan kebesaran sejarah Indonesia terlukis dalam setiap detail yang memukau, mengingatkan kita akan kekayaan budaya dan pengetahuan nenek moyang yang penuh. Ia adalah monumen hidup yang menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat peradaban yang menakjubkan dan abadi.